Ya, selamat sore, masih dengan saya Gunawan Tambun Saribu. Saya akan membahas untuk sesuai topik kita hari ini dengan topik simple past. Oke, saya menjelaskan lagi mengenai simple past. Untuk semua tenses ada dua. Kita menggunakan kata kerja atau enggak. Untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, kita menggunakan to be. Tapi khusus untuk hari ini, kita lebih khusus spesifik menggunakan verb. Ya, jadi ini namanya verbal sentence. Dalam kalimat tersebut menggunakan kata kerja. Oke, saya menjelaskan lagi apa sih fungsi simple past. Nah, kalau di buku-buku simple past is etc. Nah, lebih jelasnya kalau simple past untuk menjelaskan kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, satu detik yang lalu pun sudah lampau. Jadi simple past menjelaskan kegiatan atau kejadian yang sudah lampau tapi jelas waktunya. Bedanya nanti dengan present perfect. Kalau present perfect artinya sudah dimulai masa lampau dan sampai sekarang masih terjadi. Tapi kalau simple past terjadi di masa lampau dan memang kejadian tersebut sudah selesai di waktu yang tertentu. Ya, makanya nanti simple past hanya simple past yang menggunakan verb to. Mau dia ribuan tenses pun, ya meskipun di bahasa Inggris hanya 16 tenses, kita hanya menggunakan verb to untuk kalimat simple past. Itulah uniknya simple past. Jadi ingat, untuk simple past adalah simple past menjelaskan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Oke, jadi kita menggunakan verb to. Ingat, di dalam bahasa Inggris kata kerja itu yang sering bermasalah untuk kita adalah mengenali kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Apa bedanya dengan regular verb? Kalau regular verb ini kata kerjanya hanya diakhiri dengan bunyi ed. Contohnya study menjadi studied, work menjadi worked. Ingat, hanya ditambahkan ed di belakangnya. Sedangkan untuk irregular namanya juga tidak beraturan. Jadi kata kerja tersebut tidak berakhiran ed, tapi ada kata khusus yang memang sudah itu dari dulu, ya. Contohnya dia see, saw, seen. Jadi bukan see, sit atau see, sit. Nah, tapi see, saw, seen. Lihat bentuknya berubah, ya. Jadi ini yang disebut dengan irregular verb. Dan silakan praktekkan penggunaan irregular verb dalam kehidupan sehari-hari, karena sering kita lupa memahami kata kerja ini karena kita sering lupa. Bentuk kedua dari forget apa sih? Forget it. Karena banyak siswa atau mahasiswa masih pakai ed semuanya. Eat, eat. No, ya. Eat, eat. Jadi itu disebut dengan irregular verb. Jadi saya di kalimat-kalimat nanti saya menggunakan irregular verb biar kita terbiasa. Jadi tidak saya gunakan contoh untuk yang ed. Alright? Ya. Kita lanjut membuat contoh untuk simple past. Nah, kali ini khusus untuk kata kerja, bukan non verb, ya. Contoh, untuk semua subjek itu menggunakan bentuk kedua. Beda dengan simple present. Kalau simple present untuk subjek she, he, it itu kata kerjanya ditambah s dan s. Sedangkan I, you, they, we hanya bentuk pertama. Sedangkan untuk simple past semuanya subjek menggunakan verb to. Ingat, verb to. Oke, kita buatkan contoh. I met you yesterday. Lihat, jelaskan waktunya kemarin. Not today, tapi kemarin, yesterday. Jadi meet ini bentuk keberapa? Kedua. Meet, met. Pak, ini kan bentuk kedua dan ketiga sama. Iya, nanti kalau met ini bentuk ketiga, jelas nanti kelihatan ketika di kalimat pasif atau kalimat perfect. Kalau saya bilang, saya sudah bertemu dia, I have met him. Nah, ini meskipun sama dengan ini, beda. Ini jelas ini pasti bentuk ketiga. Kenapa, sir? Karena di sini ada kata
but to have, yang artinya perfect. Jadi kita menggunakan bentuk ketiga. Jadi jangan bingung-bingung. Alright? Iya. Untuk yang kalimat kedua, kita buat contohnya. Siska brought me some food last week. Lihat, jelas waktunya kapan kejadian tersebut terjadi. Lihat, last week, not today, not tomorrow, last week. Jadi brought, Siska membawa saya makanan minggu lalu. Brought berasal dari kata mana? Brought, bring, ya. Jadi ini kata kerja dasarnya, bring, brought, dan ketiganya juga brought. Seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun ini sama kedua dan ketiga, kalau ditanya ini bentuk keberapa sih? Ini bentuk kedua. Beda nanti kalau saya bilang Siska sudah membawa makanan kepada kami. Siska has brought. Brought di situ bentuk keberapa? Bentuk ketiga, bukan bentuk kedua. Kalau ini bentuk keberapa? Kedua. Oke, karena di sini ada specific time-nya, time signalnya last week. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, someone stole my wallet last week. Lihat di sini, kapan sih kejadiannya terjadi? Last week. Makanya kata kerjanya kita pakai bentuk kedua. Kalau ditanya, emang bentuk pertama dari stole apa sih? Steal. Ya. Steal, stole, stolen. Kalau di sini jelas bentuk kedua dan ketiganya jelas berbeda. Stole, stolen, ya. Jadi bentuk keberapa ini? Ini adalah bentuk kedua. Oke, jadi inilah penjelasan saya secara singkat mengenai simple past. Saya ulangi lagi. Apa sih fungsi simple past? Kalau kamu ingin menceritakan kegiatan kamu di masa lampau sudah terjadi dan jelas waktunya, contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, last night, kemarin. Kalau ada tulisan ago sama last, ini adalah dua kata keterangan yang sering kita pakai untuk menjelaskan waktu terjadinya kegiatan di masa lampau. Oke, ago, last. Kalau ago itu ada di belakang. 2 days ago, 3 weeks ago. Sedangkan kalau last dipakai di depan. Ditambah dengan waktunya last week, last month, last year. Okay, so this is a simple explanation about simple past. I do hope my explanation will make you understand more about the use of simple past using verb. So I'm Gunawan Tambun Saribu. Today I'm talking about simple past to you according to our syllabus. So the material, the topic is about simple past. So thank you for